memperbaiki tentang diri kita supaya anak-anak semakin peserta didik kita semakin mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari kita sebagai seorang pendidik. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 013829 Lereng Timur, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan yang saya sayangi, calon guru penggerak kami, semoga dari proses pendidikan guru penggerak ini tetap tidak bosan, tetap menjaga kewarasannya karena punya tugas ya katanya, dan semoga apa yang diinginkan yang menjadi cita-cita dapat tercapai dan terwujud. Pada pagi hari ini saya akan mengawali dengan membuka sesi kegiatan kita ini. Saya perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Elva Yuliana Nasution SPD. Saya pengajar praktik angkatan ke-6 dan juga pengajar praktik angkatan ke-9 untuk pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-9, yang memang saat ini saya mendampingi 5 guru, salah satunya yaitu Ibu Erawani Saragi yang mengajar di sekolah kita ini. Background saya ialah guru dari TK Aba 1, kemudian saya pengelola kepala sekolah dari kelompok bermain Aisyah cabang Kisaran. Jadi pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang visi dan prakasa perubahan dari visi yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita. Apakah visi yang akan kita diskusikan ini sudah seyogyanya itu sesuai dengan visi sekolah, atau visi yang akan kita diskusikan ini sudahkah ada di dalamnya indikator atau dimensi dari profil pelajar Pancasila? Karena memang dalam kurikulum Merdeka ya, di dalam bahan diskusi kita, seperti Bapak Soekarno aja, dia memiliki visi. Kalau dari puisinya ini, intinya adalah tentang bagaimana Bapak itu memberikan suatu atau impian untuk menjadikan Indonesia itu adalah satu semua, satu wajah, yaitu wajah Indonesia. Walaupun semuanya beraneka ragam, tetapi dia punya misi menyaksikan Indonesia. Itulah dia di dalam bentuk misi. Selanjutnya di sini langsung saja Bapak Ibu, sebagai pemantik bagi kita masuk aja langsung kepada halaman ketiga ini ya. Tadi saya kategorikan di dalam kelompok-kelompok yang bagaimana sudah ditemukan. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan pemantik yang kedua. Kita percaya bahwa
alatnya, berarti alat siapa? Murid. Oke, apa adalah murid ya? Murid. Utamanya adalah murid. Kita sepakat untuk itu sudah. Lanjut. Nah, di sini bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten. Yang berikut, mereka dididik diajar untuk menjadi anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Berikut, sekolah adalah rumah kedua. Yang berikut, murid di sekolah sadar betul bahwa mereka dididik dan diajari untuk menuntut ilmu. Yang berikut, rumah kedua. Ada di sini dua jawaban rumah kedua. Artinya kita simpulkan bahwasanya murid di sekolah sadar bahwasanya sekolah bukan hanya tempat untuk mencari ilmu, tetapi apa lagi Bu? Kira-kira kita lanjutkan dari pendapat kita ini. Bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk mencari ilmu saja, tetapi juga sebagai tempat menunjukkan kebiasaan positif dan mengoptimalkan bakat yang ada dalam diri. Sehingga menjadi pribadi yang berkualitas, cerdas, berkarakter, berdasarkan kemandirian. Jadi untuk yang pertama, mengembangkan bakat anak dengan menambah pada murid. Yang kedua, mengembangkan bakat anak melalui mereka belajar dan berpihak pada murid. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita bangsa, mewujudkan cerdas, mengembangkan bakat anak. Jadi kita sepakati bahwasanya di sekolah kita harus mulai yakin untuk sini tujuannya untuk apalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di dalam itu nanti di situ ada pengembangan bakatnya kita dalam pembelajaran berpihak pada murid itulah dalam prosesnya kita bisa mendukung mereka mengembangkan bakat dan kemampuan mereka ya. Karena kalau mereka pun berhasil, kalau semua itu kan sudah juga mewujud mencerdaskan kehidupan bangsa ya, sudah mewujudkan mendukung program tujuan pendidikan nasional, ya kan? Seperti itu dia. Sudah Bu, satu lagi. Sekolah ini paham bahwa ada dia guru itu harus inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Yang kedua, yakin bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Harus paham kita itu ya, bahwa anak itu punya bakat dan kemampuan masing-masing. Yang berikut, guru kita paham, terus kita menuntun murid dan cara berkolaborasi. Yang berikut harus tergerak
juga. Jadi sebelum tadi kita lihat tuh, berarti apa yang di dalam pikiran kita sejalan dengan apa yang ada dalam pikiran sekolah juga. Jadi mari sama-sama untuk belajar menjalankan visi yang sudah dibuat ataupun yang sudah dibuat oleh sekolah, dan mari kita sama-sama belajar untuk merealisasikannya di dalam